Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita belajar kembali tema 4, subtema 2, pembelajaran 1 sampai dengan 6. Baik anak-anakku, kali ini kita akan belajar banyak hal, di antaranya yaitu menemukan inti cerita dalam buku sastra, kemudian menemukan pesan moral dari suatu cerita, memberi pendapat dalam sebuah cerita, dan juga memberi pendapat pribadi tentang pesan moral yang ada pada karya sastra. Anak-anakku, ini ada sebuah contoh buku bestseller karya Andrea Hirata berjudul Laskar Pelangi. Ini merupakan buku karya sastra ya, anak-anak. Oke, selanjutnya anak-anak, bagaimana menemukan inti cerita dalam buku sastra? Jika di buku pena kalian itu ada di halaman 25, inti cerita dalam buku sastra dapat diketahui jika kita membacanya dengan cermat. Ya. Pada buku pena kalian, di situ ada cuplikan sebuah teks. Setelah kalian membaca teks yang ada di buku kalian tersebut, maka kalian akan bisa menentukan atau menemukan inti cerita. Di situ dicontohkan inti sebuah cerita bahwa pada teks tersebut inti ceritanya adalah Pak Kadir dan para petani mengalami kerugian karena sawah mereka diserang hama. Namun, berkat kerja keras dan kerja sama mereka, kesulitan tersebut dapat diatasi. Anak-anakku, lumrahnya di dalam karya sastra pasti ada yang namanya pesan moral. Pesan moral itu apa sih anak-anakku? Pesan moral merupakan pelajaran berharga dalam sebuah cerita yang dapat kita jadikan pelajaran untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita ketahui bahwa pesan moral yang ada pada teks itu ada dua, secara tersurat atau langsung dapat kita temukan pada teks karya sastra, kemudian ada yang tersirat tidak langsung. Untuk pesan moral yang tersirat, kita bisa mengetahuinya dengan cara-cara berikut anak-anak. Yang pertama yaitu membaca cerita dengan cermat, termasuk dialog yang dilakukan oleh para tokoh. Kadangkala pesan moral pada cerita karya sastra tersebut itu melalui dialog-dialog yang ada pada cerita ya, yang dilakukan oleh tokoh-tokoh yang ada di cerita. Yang kedua, mencari peristiwa dan kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dalam cerita yang dibaca. Yang ketiga, membuat kalimat kesimpulan dari peristiwa atau kalimat yang mengandung saran, nasihat, pesan, atau anjuran dengan bahasa sendiri. Selanjutnya anak-anak, pelajaran yang akan kita pelajari yaitu mengenai pendapat. Setelah kita membaca sebuah karya sastra, maka tentu kita bisa memberikan pendapat mengenai cerita yang sudah kita baca ya. Dalam menyampaikan pendapat, kita perlu memperhatikan beberapa unsur di dalam cerita seperti tema, tokoh, dan pesan moral. Kita juga perlu membacanya secara berulang-ulang agar memahami alur cerita yang ada pada karya sastra.
Anak-anakku, pendapat mengenai sebuah cerita dapat dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan saat menyampaikan pendapat melalui sebuah tulisan yaitu memahami tema cerita dan menuliskan pendapat dengan bahasa yang singkat dan jelas. Nah, pendapat mengenai pesan moral ya. Pendapat kita itu apa? Misalkan setelah kita membaca cerita ternyata kita bisa memberikan pendapat pribadi mengenai pesan moral. Contohnya adalah misalkan pendapat kita, orang setelah kita membaca teks maka kita bisa menentukan pendapat pribadi kita. Oh, ternyata orang pemalas tidak akan menjadi sukses, sedangkan orang yang bekerja keras akan menuai kesuksesan karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Contohnya pendapat pribadi adalah seperti itu ya. Anak-anakku sekalian, kemajuan teknologi yang ada di dunia ini salah satu adalah faktor yang mempengaruhi baik anak-anakku. Selanjutnya yaitu mengenai dampak pemanfaatan teknologi bagi keseimbangan alam. Kemajuan teknologi itu bagus anak-anak, tetapi kita harus bisa memanfaatkan teknologi tersebut agar keseimbangan alam ini tetap terjaga. Salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi adalah nelayan. Saat ini para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS, Global Positioning System, untuk melacak keberadaan ikan. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Saat ini, kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya dapat merusak terumbu karang. Oleh karena itu, para nelayan sebaiknya memperhatikan hal-hal berikut supaya keseimbangan alam tetap terjaga. 1. Tidak menangkap ikan secara besar-besaran. 2. Tidak menggunakan bahan peledak atau racun. Yang ketiga, tidak menggunakan pukat harimau. Dan yang keempat, memperkirakan daur hidup ikan. Nah, selanjutnya anak-anak, kita akan pelajari mengenai jenis-jenis kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi salah satunya yaitu yang pertama kali adalah produksi. Ya, kegiatan ekonomi produksi ini adalah menghasilkan barang. Ini saya contohkan untuk anak-anakku. Kita akan mempelajari kegiatan ekonomi satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, yang adalah padi. Padi pada kegiatan produksi, yang menjadi produsen adalah petani. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan ekonomi yang dinamakan distribusi. Setelah padi diproduksi oleh petani, maka langkah selanjutnya adalah distribusi yang dilakukan oleh distributor. Ini padi didistribusikan ke toko-toko untuk kemudian dikonsumsi.
Konsumsi ini adalah kegiatan ekonomi, yaitu menggunakan barang. Nah, kita di rumah seringkali melakukan kegiatan konsumsi. Konsumsi ikan, konsumsi nasi, konsumsi listrik, dan lain-lain. Nah, anakku, kegiatan ekonomi merupakan faktor di mana nanti akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang bisa dimunculkan dalam kegiatan ekonomi. Seperti tadi kegiatan produksi, maka ada pekerja yang berprofesi sebagai petani. Ya. Kemudian hubungannya antar manusia akan kita pelajari pada Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila ini, anak-anak, dilambangkan oleh gambar rantai. Rantai tersebut tersusun dari mata rantai yang berbentuk segi empat dan lingkaran yang saling berkait. Mata rantai yang saling berkait melambangkan bahwa manusia saling membutuhkan dan perlu bersatu agar menjadi kuat seperti rantai. Sila ini mengajak masyarakat untuk dapat memperlakukan setiap orang sebagai sesama manusia yang memiliki martabat dan adab. Oleh karena itu diperlukan sikap saling mencintai, tenggang rasa, dan saling menghormati antar sesama manusia. Selanjutnya anak-anakku, ini adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi ini mengilustrasikan bahwa pengamalan Pancasila kedua yang dilakukan oleh anak terhadap orang tua. Meskipun sama-sama manusia, tapi kita juga harus memiliki adab. Bagaimana ketika kita sebagai anak muda atau anak kecil itu menghormati, memiliki adab terhadap orang tua. Nah, ini adalah gambar ilustrasi. Ada anak yang melewati orang tua namun dengan sikap yang bermolar, ya, dengan mengatakan permisi, Nek. Nah, kemudian orang tuanya menjawab, iya nak, hati-hati ya. Nah, anak-anak, ini gambar yang ditampilkan Bapak ini adalah contoh gambar ilustrasi. Nah, ilustrasi yang mencerminkan ilustrasi moral anak terhadap orang tua. Nah, anak-anak tentu bisa menggambar gambar ilustrasi yang lain yang mengilustrasikan atau menggambarkan suatu pesan moral atau kejadian tertentu. Selanjutnya anak-anak, kira-kira setelah melihat gambar ini apa apresiasi kalian? Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari apa itu apresiasi, bagaimana bisa memberikan apresiasi pada sebuah karya. Nah, kira-kira ini bisa kita apresiasi? Bisa. Nah, salah satu contoh apresiasi yang bisa kita berikan adalah ini adalah gambar yang bagus, memiliki ilustrasi ya, moral yang sangat baik, kemudian mungkin berwarna dan sangat jelas. Nah, itu yang apresiasi yang bisa kita berikan. Baik anak-anak, saya kira pertemuan kali ini dicukupkan Bapak sampai di sini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Anak-anak bisa mempelajari lebih dalam lagi melalui buku yang sudah dibagikan kepada anak-anakku semuanya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.